Jet tempur Turki dikunci radar S-300, Erdogan, Yunani menantang NATO. Yunani telah melakukan tindakan bermusuhan dan menantang aliansi NATO dengan mengunci jet tempur Turki dengan rudal pertahanan udara buatan Rusia. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan hal itu pada Selasa 30 Agustus. Dia ingin Amerika Serikat menanggapi tindakan Yunani tersebut. Media Turki melaporkan pesawat tempur F-16 Ankara dikunci radar oleh sistem S-300 Yunani. Tudingan itu dibantah Athena sebagai berita palsu. Yunani telah menantang NATO dan sekutunya dengan meningkatkan sikap permusuhannya yang dimulai dengan melecehkan wilayah udara dan pesawat kami ke tingkat penguncian radar S-300, tegas Erdogan saat berpidato di Akademi Militer Turki di Ankara, menurut Direktorat Komunikasi Turki. Erdogan menambahkan Turki ingin mendengar tanggapan AS terhadap pelecehan dari Yunani yang dia gambarkan sebagai tidak setara dengan politik, ekonomi, atau militer kami. Komentarnya muncul pada hari kemenangan Hari Libur Nasional yang merayakan kemenangan Turki atas tentara Yunani pada tahun 1922. Perang tersebut menyebabkan berdirinya Republik Turki dan eksodus massal orang-orang Yunani dari Asia Kecil dan etnis Turki dari Yunani saat ini. Permusuhan timbal balik antara Ankara dan Athena berlanjut bahkan setelah kedua negara bergabung dengan NATO pada tahun 1952. Menurut CNN Turk, pada Minggu, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, di Kementerian Pertahanan Turki, 2 F-16 Turki beroperasi di wilayah udara internasional di atas Laut Aegea pada 23 Agustus ketika mereka dikunci oleh pertahanan udara Yunani di Pulau Kreta. Insiden itu diduga terjadi di ketinggian 3.000 meter sebelah barat Pulau Rodas. Sumber-sumber militer Yunani kemudian mengatakan kepada media di Athena bahwa tidak ada sistem S-300 yang diaktifkan pada hari itu. Menyebut klaim Turki itu salah. Baik Yunani dan Turki mengoperasikan S-300 buatan Rusia, salah satu sistem pertahanan udara terbaik di dunia. Pembelian sistem itu oleh Ankara pada tahun 2020 memicu sanksi AS dan NATO terhadap Turki dan penangguhannya dari program F-35. Sesama NATO ribut Turki tuduh Yunani bidik jet tempur yang dalam misi pengintaian. Sudah sejak lama Turki dan Yunani sebagai negara tetangga dan sesama anggota NATO berselisih tentang batas laut dan udara. Tak heran jika angkatan udara keduanya berpatroli hampir setiap hari dan melakukan misi pengintaian di sekitar pulau-pulau Yunani dekat garis pantai Turki. Pada hari Minggu kemarin 28 Agustus, Turki menuduh Yunani memakai sistem pertahanan udara buatan Rusia untuk mengganggu jet tempur Turki yang sedang dalam misi pengintaian. Gangguan Yunani itu disebut Turki sebagai tindakan bermusuhan. Menurut sumber Kementerian Pertahanan Turki, insiden yang terjadi pada 23 Agustus lalu itu terjadi saat sistem rudal S-300 milik Yunani di Pulau Kreta mengunci jet tempur F-16 Turki yang terbang di atas 10.000 kaki barat Rodas. Hal itu dianggap Turki tidak sesuai dengan semangat aliansi dan identik dengan tindakan bermusuhan di bawah aturan keterlibatan NATO. Dilansir Channel News Asia, terlepas dari tindakan permusuhan itu, sumber Kementerian Pertahanan Turki menyatakan bahwa jet tempur Turki berhasil menyelesaikan misi pengintaian yang direncanakan dan kembali ke pangkalan dengan selamat. Bagaimana sikap Yunani terhadap tuduhan tindakan bermusuhan itu? Sumber Kementerian Pertahanan Yunani menyangkal tuduhan itu dan menyatakan bahwa sistem rudal S-300 Yunani tidak pernah mengunci jet tempur F-16 Turki. Dalam beberapa bulan terakhir, Turki mengeluhkan tindakan provokatif Yunani, dan langkah seperti itu dianggap bisa merusak upaya perdamaian. Yunani menuduh pihak Turki terbang di atas pulau-pulau Yunani, sedangkan Turki menyatakan bahwa Yunani menempatkan pasukan di pulau-pulau di Laut Aegea yang melanggar perjanjian damai pasca Perang Dunia I dan II. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menghentikan dialog dengan Yunani setelah menuduh Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis melobi agar AS menjual senjata ke negaranya. Sebuah pesawat pribadi jatuh di perairan Baltik di lepas pantai Latvia setelah jet tempur NATO sedang mencegatnya Minggu 4 September. Pesawat itu dianggap sebagai pesawat hantu karena tidak ditemukan seorang pun di kokpit. Menurut data Flight Radar 24, pesawat tipe Cessna 551 itu terbang dari Geras di Spanyol Selatan pada pukul 13.56 waktu Inggris. Situs berita Jerman Bild melaporkan pesawat itu seharusnya mendarat di Bandara Goldene, Bonn, tetapi melaporkan masalah tekanan di kabin tak lama setelah lepas landas.
Jajah tempur NATO dari Perancis dan Spanyol dikirim untuk menginterseps, namun para pilot tempur tidak melihat siapapun di kokpit atau kabin, sehingga dianggap sebagai pesawat hantu. Meski demikian, laporan awal dari media-media Eropa menyebutkan bahwa sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang dan seorang pilot berada di dalam pesawat itu. Situs pelacak penerbangan menunjukkan pesawat itu menuju timur laut di Paris, menuju Cologne, tetapi pesawat itu melewati kota dan keluar di atas Laut Baltik. Pejabat administrasi maritim Swedia Johan Waslo mengatakan pesawat-pesawat tempur Jerman dan Denmark juga membayangi pesawat itu saat melewati wilayah udara mereka, tapi tidak dapat melakukan kontak. Angkatan Udara Lithuania menambahkan jet tempur NATO dari misi polisi udara Baltik di Estonia juga melakukan pengejaran terhadap pesawat misterius tersebut. Pesawat melewati dekat Pulau Gotland, Swedia, tetapi Flight Radar 24 mencatatnya sebagai kehilangan ketinggian dan kecepatan dengan cepat pada pukul 18.37. Layanan penyelamatan Swedia mengatakan pesawat itu menghilang dari radar dan jatuh di Laut Barat Laut Ventspils di Latvia. Sebuah helikopter angkatan udara dan kapal angkatan laut dari Lithuania telah dikerahkan. Dengan Ferry Stena Light juga sedang dalam perjalanan. Pesawat itu terdaftar di Austria. Cessna 551 adalah jet pilot tunggal sepanjang 14 meter yang dapat membawa 6 hingga 8 penumpang. Pesawat Cessna terbang tak lazim Jerman dan Belanda kirim jet tempur akhirnya jatuh di Laut Baltik. Satu pesawat pribadi jenis Cessna 551 terbang tak lazim di wilayah negara-negara Eropa. Karena penerbangannya tidak biasa dari pesawat pribadi Cessna ini membuat Jerman dan Belanda terpaksa mengerahkan jet tempurnya. Tak lama setelah dilakukan pemantauan, otoritas penerbangan Swedia mengkonfirmasi bahwa pesawat tersebut hilang dari radar dan jatuh di Laut Baltik. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 4 September pukul 17.37 GMT atau pukul 00.37 waktu Indonesia Barat, Senin 5 September.